Bahasa Indonesia diyakini sebagai bahasa pemersatu bangsa. Namun apa jadinya jika bahasa Indonesia dianggap menjadi penghambat iklim ekonomi dan investasi? Setidaknya itulah yang terjadi saat ini. Polemik muncul ketika negara merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2013 tentang tata cara penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Undang-undang tersebut direvisi dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 pada Juni lalu. Bunyinya, pekerja asing tidak lagi diwajibkan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Mengatasnamakan investasi, negara menghilangkan pembatas bagi para investor untuk menanamkan modal di dalam negeri. Hanya beralasan ekonomi atau ada unsur politis? Nah, kalau soal bahasa Indonesia itu begini, bahwa sebenarnya ada kewajiban dari tenaga kerja asing itu untuk melakukan alih teknologi. Nah, alih teknologi dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja dalam negeri itu kan hanya dimungkinkan kalau tenaga kerja asingnya itu menguasai bahasa Indonesia. Nah, jadi sebenarnya bahasa Indonesia ya masih menjadi kewajiban yang bersifat implisit di dalam proses alih teknologi. Nah, tetapi sebagai syarat masuk memang tidak dipakai gitu. Nah, kenapa tidak dipakai? Ya karena memang kebutuhan kita hari ini adalah mendukung kebijakan yang terkait dengan kemudahan investasi. Nah, salah satu yang menjadi keluhan adalah soal kalau bahasa Indonesia jadi syarat masuk ini kan menyusahkan. Apa betul bahasa Indonesia menjadi faktor penghambat? Data Kemenaker menunjukkan arus masuk tenaga kerja asing cenderung menurun. Tahun 2012 ada sekitar 72.000 lebih TKA. Sedangkan per Agustus 2015 angkanya berkisar 55.000 tenaga kerja asing saja. TKA asal Tiongkok mendominasi dengan jumlah mencapai lebih dari 15.000 orang, disusul Jepang di atas angka 10.000 orang. Gaduh persoalan bahasa terus digaungkan. Puncaknya saat demo buruh awal September lalu. Dari 10 tuntutan buruh, salah satu poinnya adalah menuntut pekerja asing mampu berbahasa Indonesia. Menghilangkannya sebagai syarat masuk hanya akan menyakiti para buruh dan membuat keran tenaga kerja asing semakin terbuka. Terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Bukan harus mahir berbahasa Indonesia, tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Pelaksanaan pasal 44 ayat 1 tadi, bahwa dia harus punya kualifikasi sebagai mampu pemahaman budaya Indonesia. Bagaimana tenaga kerja asing itu mampu memahami budaya Indonesia kalau dia tidak mampu, tidak punya kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tenaga kerja asing itu kan dia harus transfer teknologi, transfer keahlian dia. Oleh sebab itu kan di permen itu jelas disebutkan satu tenaga kerja asing akan didampingi direkrut 10 tenaga kerja Indonesia. Nah, bagaimana dia tidak harus mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia? Bagaimana dia mentransfer expertise dia tadi, keahlian dia tadi gitu loh. Tak wajib berbahasa Indonesia membuat leluasa para investor asing menggelontorkan investasinya. Pengusaha lokal pun ikut bernafas lega karena mendapat suntikan dana. Simbiosis mutualisme terjadi. Lantas di mana posisi para pengusaha menyikapi problema bahasa? Mereka itu juga akan bekerja itu mungkin tidak lebih dari 2 tahun. Maksimum sekitar 2 tahun, atau walaupun perpanjangan menjadi maksimum 3 tahun lah, kira-kira begitu. Nah, dalam kurun waktu itu mereka ini kan pengen cepat gitu jalan, karena bisa dibayangkan kalau orang mau masuk suruh belajar bahasa Indonesia dulu terus nanti dites kan namanya kan menghambat, Mas. Jadi itulah yang dikeluhkan oleh mereka gitu. Jadi ya tentunya akhirnya pemerintah juga, Kementerian Tenaga Kerja akhirnya juga menyadari juga bahwa memang betul juga bahwa kalau dipaksakan seperti itu malah kontraproduktif. Menghilangkan kewajiban berbahasa Indonesia sebagai syarat masuk bagi TKA dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial. Bagaimana membendung keran masuk para TKA jika bahasa Indonesia tidak dijadikan identitas dan pilar bangsa? Mampukah tenaga kerja lokal bersaing? Saat ini saja, menurut Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran mencapai 7,45 juta orang per Februari 2015. Dan tahun ini ada 26.000 orang terkena PHK. Lalu di mana negara jika rakyatnya saja
masih menderita. Memang kekhawatiran mengenai tenaga kerja asing di Indonesia ini tidak perlu. Kenapa saya katakan tidak perlu? Karena sebenarnya tidak pernah ada yang namanya serangan, yang namanya eksodus, terus apa lagi? Banjir, itu nggak ada. Itu semua omong kosong. Nah, kenapa saya sebut omong kosong? Karena fakta dan datanya tidak seperti itu. Faktanya apa? Faktanya tenaga kerja asing di Indonesia dari berbagai negara, itu dari tahun 2011 sampai 2015 ini, angkanya ini boleh dibilang relatif flat, bahkan cenderung menurun. Tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia ini, menurut regulasi kita, itu hanya mereka yang ahli. Yang nggak ahli, yang nggak boleh. Yang nggak skill, nggak boleh. Nah pertanyaannya, kalau misalnya ada yang tidak ahli, kita temukan di lapangan, itu artinya apa? Itu artinya kasus. Nah, kalau kasus itu artinya pelanggaran. Kalau pelanggaran pasti kita tindak. Sebuah aturan dibuat dengan berbagai pertimbangan, atau bahkan juga titipan. Lalu bagaimana dengan tenaga kerja asing yang sudah bekerja di Indonesia? Apakah dengan aturan baru ini mereka boleh merasa lega, atau justru menanggapinya dengan biasa? Hari ini kita mau hunting the best Belgian chocolate. Nah, ketemu. Yang ini rasanya kayak Hilo. Hilo, dengan rasa coklat Belgia yang enak. Life is about moments. Risks a challenge. Never quit. Feel your signature moment. Gudang Garam Signature. Dunia kita menjadi semakin kotor. Karenanya, saya harus langkah lebih maju untuk melindungi si kecil dari kotoran dan kuman. Tapi ketika dia sendiri, saya khawatir dia jatuh sakit. Saya beralih ke tingkat perlindungan terdepan, Dettol. Secara ilmiah terbukti membunuh 100 kuman penyebab penyakit. Jadi Anda yakin? Dettol, 100% yakin. It's not the way it looks. It's about how you feel the new smooth sensation. Enjoy your signature moment. Gudang Garam Signature Mild. Berbagi sabun berarti berbagi kuman. Beralihlah ke Dettol Hand Wash Antibakteri. Berbeda dari sabun biasa, Dettol lebih efektif membunuh kuman. Jadi Anda lebih yakin. Perlindungan setiap hari. Dettol, 100% yakin. Kini lebih terjangkau. Berani coba yang beda? Ganti caramu melihat dunia. Break the limit. Jijimat. Minum ini dulu, nak. Coba Strepsils Children baru dengan rasa stroberi dan bebas kandungan gula membantu melegakan tenggorokan dengan 2 bahan aktif yang larut di tenggorokan. Strepsils Children baru membantu melegakan tenggorokan si kecil. Gak ada waktu buat ragu. Ambil jalanmu. Nah, Gudang Garam Internasional. Pria punya selera. Ketetapan pemerintah menghapus kemampuan berbahasa Indonesia bagi para tenaga kerja asing menuai kritik. Namun masing-masing tenaga kerja asing mengambil sikap. Ada yang terusik, namun ada juga yang menilainya positif. Pagi itu, tim Berkas Kompas mengikuti Sanket Ragunat.
tenaga kerja asing asal India. TKA asal India jumlahnya 4.680 orang, peringkat keempat dari dominasi asal TKA yang bekerja di Indonesia. Sudah hampir 2 tahun Suncat bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta yang bergerak di bidang konsultan produk untuk beberapa negara. Suncat tidak butuh waktu lama untuk belajar bahasa Indonesia. Dan inilah kegiatan Suncat pagi itu, pergi belanja ke pasar tradisional di Jakarta Selatan. Oh itu beli udang. Ya double masih basah. Kacang mete seperempat Pak. Bisa potong ini. Semuanya hitam. Biji empat sebelumnya. Oh 3 ini mah gede. Ya udah 3 sebelum. Ia lebih memilih pasar tradisional karena menurutnya suasana pasar mirip dengan negaranya. Suncat hanya salah satu contoh TKA di sini. Ia tidak terpengaruh apapun ketetapan pemerintah soal bahasa Indonesia bagi TKA. Baginya, kemampuan berbahasa ikut memperlancar komunikasinya dengan lingkungan sekitar. Ini aja. Biasanya saya bicara sama orang kantor dan kantornya semua orang bisa bahasa Inggris. Tapi saya masih belajar bahasa Indonesia karena saya suka jalan-jalan di sini belanja begitu. Buat ini saya belajar bahasa Indonesia dari teman-teman di Indonesia. Saya belajar hanya karena saya suka di sini Indonesia. Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia melewati seleksi ketat baik di Kementerian Tenaga Kerja maupun imigrasi. Pun seleksi juga dilakukan saat masuk di sebuah perusahaan. Ada 3 macam TKA. TKA yang katakan ahli, dari konsultan, ya. Kita belum punya ahlinya, sehingga kita memerlukan mereka. Nggak semua orang Indonesia, yang mereka hadapi adalah orang-orang yang pasti ahli yang bisa berbahasa Inggris. Yang kedua adalah kelompok dosen, perawat, dokter yang kesini. Itu melayani orang umum ya. Supaya kalau mana jadi dokter di Indonesia yang diuji bagaimana berkomunikasi dengan pasien. Yang ketiga adalah TKA yang masuk secara ilegal. Itu kan bukan bisa ditangani dengan sangat gampang itu imigrasi kan. Ada yang tidak biasa di kelas ini. Ada yang masih muda. Ada pula yang sudah berumur. Pelafalan bahasa Indonesia pun masih belum lancar. Ekonomi Indonesia berkembang dengan pesat. Jadi, sebagian besar orang Indonesia menjadi permisif. Orang-orang ini adalah warga negara asing yang belajar bahasa Indonesia. Mereka belajar di Lembaga Bahasa Internasional di Universitas Indonesia. Berbagai latar belakang pun ada di kelas ini. Di sini adalah tempat belajar bahasa Indonesia untuk para penutur asing yang biasanya ingin bekerja di Indonesia atau melanjutkan studi di Indonesia atau sekedar mengisi waktu luang seperti ibu-ibu rumah tangga yang ingin juga bisa berbahasa Indonesia. Di Indonesia, di Korea, di Jepang. Shin Seung-kyu, warga negara Korea Selatan ini, meskipun tidak lagi muda, nampak tetap serius belajar bahasa Indonesia. Ia mengaku belajar berbahasa setelah beberapa tahun lalu bekerja di Indonesia. Kala itu, bahasa Indonesia yang dikuasainya sekedar bahasa non-formal. Dan kini, ia mulai serius menekuni kemampuan bahasa Indonesianya secara formal. Sebenarnya saya sedang bekerja di gereja Korea. Nanti setelah lulus itu namanya itu pipa di UI, nanti saya akan bekerja di gereja. Karena dulu saya bekerja di Indonesia,
Tapi bahasa Indonesia saya sering dipakai bahasa non-formal. Tapi saya ingin sekali belajar bahasa Indonesia yang formal, yang susahnya, yang kosakatanya lebih tingkat daripada yang bahasa yang ucapan di hari-hari ya. Itu agak sulit. Kami juga bertemu dengan Yu Yong Lee yang juga warga negara Korea Selatan. Sudah 7 bulan Yu Yong Lee berada di sini untuk belajar bahasa Indonesia. Rencananya ia akan bekerja sebagai pengajar bahasa Korea untuk orang Indonesia. Lihatlah caranya mengungkapkan pendapat di kelas. Penggunaan SMS atau email itu lebih cepat, lebih enak. Meskipun belum fasih berbahasa, Yu Yong Lee sangat terbantu karena dukungan orang-orang di sekitarnya. Saya mau bekerja di Indonesia sebagai guru bahasa Korea kepada orang Indonesia. Jadi belajar bahasa Indonesia di sini. Kesulitan itu sedikit saja itu karena bahasa Indonesianya tidak ada aturan jika dibandingkan bahasa Korea. Jadi lebih susah seperti non formal ya. Jadi bingung sekali. Ya, itu juga sudah seperti melakukan itu. Ketika makan di restoran atau kantin bisa mengobrol dengan orang Indonesia. Bahasa Indonesia diajarkan secara langsung di kelas ini, tanpa bahasa pengantar asing, sehingga mahasiswa akan lebih mudah mempelajarinya. Menggunakan bahasa Indonesia secara langsung gitu ya. Tetapi karena kami sudah punya tekniknya, ya bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia direct method itu, dan kami terlatih untuk menggunakan itu, ya tentunya itu tidak menjadi masalah lagi bagi kami. Justru menjadi masalah bagi mereka, karena mereka berpikir ya seperti kita belajar di Indonesia juga, belajar bahasa asing kita pakai bahasa Indonesia gitu ya. Dan buat mereka juga seperti itu ternyata, karena cara berpikir, cara belajar orang-orang umumnya adalah menggunakan bahasa lain untuk belajar bahasa asing gitu ya. Belajar bahasa Indonesia bagi warga negara asing ataupun TKA sudah tersedia lembaganya. Membaur dengan orang Indonesia adalah kunci belajar bahasa Indonesia. Tak sekedar belajar bahasa Indonesia, mahasiswa asing di Lembaga Bahasa Internasional Universitas Indonesia juga mempelajari budaya Indonesia. Lihatlah aktivitas membatik di salah satu sudut ruang kelas. Wajib atau tidak wajib berbahasa Indonesia, para TKA ini sudah antusias mempelajarinya. Lantas bagaimana jika dibandingkan dengan masyarakat di negeri ini? Masihkah bahasa Indonesia dicintai dan digunakan secara baik dalam aktivitas sehari-hari? Jeruk peras. Wah, baru nih Nutrisari jeruk peras. Rasa jeruk yang benar-benar diperas. Mau? Masa jeruk minum jeruk? Ya kan, ya kan? Baru Nutrisari jeruk peras. Life is about moments. Risks a challenge. Never quit. Feel your signature moment. Gudang Garam Signature. Haus, apa yang paling nikmat dari mulut ke seluruh tubuh? Yeay! Baru, Kulan Jus Belimbing. Dengan jus, isoton, dan penyejuk. Kulan, puaskan haus. It's not the way it looks. It's about how you feel the new smooth sensation. Enjoy your signature moment. Gudang Garam Signature Mild.
Ketika berkeringat, kuman berkembang dan kesegaran pun hilang. Riset mengatakan, keringat yang bercampur dengan kuman menjadi penyebab bau badan. Karenanya, mandi dengan Dettol Lasting Fresh. Tidak seperti sabun biasa, Dettol melawan kuman penyebab bau hingga 12 jam. Anda pun jadi wangi dan segar sepanjang hari. Sabun biasa tak bisa. Dettol dengan kesegaran 12 jam. 100% yakin. Berani coba yang beda? Ganti caramu melihat dunia. Break the limit. Jijimat. Membersihkan luka dengan air saja tidak cukup. Dettol, tingkat perlindungan terdepan yang membunuh 100 kuman penyebab penyakit. Jadi Anda yakin? Dettol 100% yakin. Antiseptik nomor 1, rekomendasi para dokter. Gak ada waktu buat ragu. Ambil jalan. Lina Gudang Garam Internasional. Pria punya selera. Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, layaknya dijadikan alat pemersatu adat dan budaya. Namun, inilah yang kita lihat setiap hari. Banyak penamaan tempat yang menggunakan bahasa asing. Apakah bangsa ini merasa kurang percaya diri menggunakan bahasanya sendiri? Tidak hanya pihak swasta, bahkan di jajaran pemerintah juga turut menggunakan istilah asing. Padahal negara sudah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, serta lagu kebangsaan. Pasal 36 ayat 3 menyebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk berbagai nama tempat, gedung, ataupun jalan. Sayangnya kini bahasa Indonesia perlahan mulai tergeser, berganti dengan istilah asing yang kerap kita jumpai, baik dalam percakapan lisan maupun tulisan. Ada berbagai macam istilah bahasa asing yang beredar. Istilah ini tidak salah, namun tidakkah lebih bijak jika mencintai bahasa sendiri? Ataukah beredar anggapan jika menggunakan bahasa asing membuat diri kita dianggap lebih maju? Tidak hanya istilah asing, kini telah lahir generasi baru, generasi yang dibesarkan di kota besar, namun tidak fasih berbahasa Indonesia. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang bertutur menggunakan bahasa asing. Tidak ada yang salah. Menilai nasionalisme tidak hanya pada segi bahasa, namun apa pula yang menjadi penyebabnya? Mulai munculnya anak-anak Indonesia yang tidak begitu fasih dalam berbahasa Indonesia, tapi lebih dalam berbahasa Inggris. Nah ini yang kalau kita menjumpai orang-orang ini di kereta api, di mall-mall, orang tua bicara dengan anak-anaknya dalam bahasa Inggris. Tetapi kalau mereka nanti di pasar atau di tempat umum yang lain perlu berbahasa Indonesia, apa yang akan terjadi? Akan berbicara bahasa Indonesia dengan terbata-bata dengan logat lancar, dengan logat seperti orang asing gitu ya. Lalu menjadi seorang anak Indonesia yang menjadi orang asing di negerinya sendiri. Itu yang memprihatinkan sebetulnya ya. Karena mereka dibesarkan dalam situasi yang membuat mereka tuh masih berbahasa Inggris. Anak tumbuh menjadi penutur bahasa asing disebabkan beberapa faktor. Misalnya, sang orang tua dulunya pernah kuliah dan bekerja di luar negeri. Ada pula pasangan yang bekerja mewakili pemerintah di luar negeri, seperti kedutaan besar, dan memiliki anak di sana. Faktor lain, anak-anak yang tumbuh dan besar di lingkungan yang mayoritas menggunakan bahasa asing. Kami bertemu Junaidi. Hampir 16 tahun Junaidi tinggal di luar negeri.
Ia memiliki 2 anak yang bahasa penutur pertamanya bahasa asing, bahasa Inggris. Namun kini, ia mulai berusaha mengajarkan bahasa Indonesia kepada mereka. Junaidi dan istrinya dulu pernah kuliah dan bekerja di luar negeri. Ditambah, sang istri adalah warga negara asing. Nah, saya pertama kali pikir karena mereka dari luar negeri harus beradaptasi dulu. Jadi saya bawa dia, istri saya dan saya masukkan dia ke sekolah Lollipop Internasional di sekitar rumah saya untuk masuk ke primary 1, bukan primary K1. Tapi saya pikir saya itu darah Indonesia, gitu kan ya. Makanya itu saya balik Indonesia. Masa sih anak saya ngomong bahasa Inggris terus? Nah, di rumah ngomong bahasa Inggris sama istri ngomong bahasa Inggris. Tapi puji Tuhan karena saya bawa ke Indonesia, di rumah kan orang-orang Indonesia semua, pembantu rumah tangga orang Indonesia, mama saya orang Indonesia, dan otomatis dia berbahasa Indonesia. Nah, saya pun mulai berbahasa Indonesia sama dia, tapi itu tidak cukup. Menurut saya tidak cukup. Karena bahasa Indonesia tidak fasih pertama. Kedua, tulisnya juga tidak fasih, karena dalam bahasa pengantar di sekolah kan bahasa Inggris, tulis juga bahasa Inggris. Akhirnya kita sepakati, akhirnya dia masuk ke sekolah IPK, yaitu sekolah nasional, sekolah lokal, swasta. Dan saya bersyukur hari ini dia bahasanya sudah mulai fasih, ya. Di tempat kami beribadah pun dia juga pakai bahasa Indonesia. Berbangga hatilah dengan bahasa Indonesia. Bahasa kita mulai diakui di negara lain. Data dari Kementerian Luar Negeri, ada 45 negara yang mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan di Vietnam, sejak akhir 2007 lalu, pemerintah daerah Ho Chi Minh City telah mengumumkan secara resmi bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua. Vietnam adalah anggota ASEAN pertama yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua di negaranya. Artinya, peran dan kedudukan Indonesia kini kian diakui. Jika bangsa lain mampu menghargai bahasa Indonesia, bagaimana dengan kita? Mulailah dari hal yang kecil. Dengan merasa memiliki, maka akan muncul rasa mencintai. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka kita ikut menjaga kesatuan negeri kita. Tidak hanya itu, pilar bangsa pun ikut terjaga.